Selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan malam pada malam hari ini dengan topik beragama versus bertuhan. Bersama Pendeta Dr. Erastus Sabdono dan saya Yohana Ibrahim. Di Indonesia, kita masih melihat kegiatan orang bertuhan atau beragama. Tentu saja bertuhan dan beragama itu tidak sama persis. Orang bertuhan pasti beragama. Tetapi orang beragama belum tentu bertuhan. Kita masih melihat aktivitas orang yang bertuhan atau beragama di sini. Tetapi kalau di negara-negara tertentu seperti Eropa, suasana orang beragama atau bertuhan sangat tipis. Bahkan nyaris tidak ada. Itulah sebabnya gereja-gereja sepi pengunjung. Kalaupun ada pengunjung, mereka datang untuk berwisata, melihat artistik gedung, gereja, dan sejarah mana pada masa-masa lalu kekristenan itu. Sementara di negara-negara non-Kristen tampak sekali geliat dan aktivitas orang-orang beragama. Seperti di suatu kota atau suatu negara, pagi-pagi sebelum orang-orang pergi bekerja, mereka ke kuil. Mereka memberikan penyembahan kepada dewa atau Allah yang mereka sembah. Sebab itu baru pergi bekerja. Saudara, negara yang tidak bernuansa Kristen seperti itu pola hidupnya. Tetapi negara yang bernuansa Kristen seperti beberapa negara barat, suasana keberagamaannya begitu tipis, bahkan nyaris tidak ada. Kalau di Indonesia, kita masih melihat geliat orang yang beragama yang melakukan kegiatan agamanya. Dalam konteks kekristenan, pergi ke gereja, memakai kalung salib, sebelum makan berdoa, hari raya seperti Paskah dan Natal pasti ke gereja. Tetapi belum tentu mereka benar-benar bertuhan. Bertuhan artinya berinteraksi dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, kehidupan yang berjalan dengan Tuhan. Ini kehidupan yang sebenarnya luar biasa. Dikatakan sebenarnya karena banyak orang tidak mempercayai Yesus. Mereka memberikan porsi yang sangat terbatas untuk Tuhan, sehingga Tuhan hanya menjadi objek keberagamaan dalam bentuk seremonial atau liturgi. Orang yang bertuhan harus menjadikan Tuhan itu segalanya dalam hidup. Jadi kalau orang tidak menjadikan Tuhan segalanya dalam hidup, dia belum bertuhan. Ini dalam konteks Kristen. Standar bertuhan dalam kekristenan seperti tertulis di Matius 22 ayat 37 sampai 40, yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Segenap ini dibahasakan Paulus di Filipi 1 ayat 21, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini standar bertuhan. Tetapi kalau orang tidak percaya Tuhan, maka dia tidak berani mempertaruhkan
menginvestasikan hidupnya untuk Tuhan tanpa batas. Maka tidak banyak orang yang bertuhan, karena itu tidak yakin dengan menginvestasi perhatian, waktu, tenaga, pikiran untuk berinteraksi dengan Allah atau menjadikan Tuhan segalanya sebagai sesuatu yang menguntungkan atau berharga. Jadi potret hidup manusia di sekitarnya itu menjadi standar. Kalimat mereka kira-kira seperti itu. Beragama, ya beragama. Bertuhan, ya. Bolehlah percaya pada Tuhan, tetapi jangan ekstrim, jangan fanatik, dan jangan berlebihan. Hal ini memang harus kita pahami. Perilaku orang di sekitar kita memang membutuhkan dan memberikan porsi yang sangat terbatas untuk Tuhan. Karena tidak berlebihan, maka mereka menjadikan Tuhan itu sekedar tambahan. Kalau ada orang yang menjadikan Tuhan segalanya, maka dianggap sudah melampaui batas, ekstrim, berlebihan, fanatik. Ini penyesatan yang terjadi dalam kehidupan banyak orang Kristen. Sehingga banyak orang Kristen yang pada dasarnya tidak bertuhan. Mereka hanya beragama, memenuhi apa yang dipandang sebagai tugas umat kepada Tuhannya dengan ke gereja pada hari Minggu. Berdoa sebelum makan atau berdoa sebelum tidur. Orang-orang seperti ini sebenarnya tidak dikenal oleh Tuhan dan tidak diperhitungkan. Orang-orang seperti ini keadaannya tidak lebih dari orang-orang yang tidak beragama. Banyak orang tidak beragama, perilakunya juga baik. Tidak heran ada orang-orang non-Kristen atau orang-orang Kristen yang tidak lagi mencari Tuhan dan berkata, saya tidak ke gereja, lebih baik daripada orang yang ke gereja. Untuk apa ke gereja? Apa ke gereja saja begitu modelnya? Bahkan nanti orang di luar Kristen tidak akan pernah menjadi Kristen karena melihat orang-orang Kristen yang standarnya masih beragama Kristen, belum bertuhankan ke Yesus, bertuhankan Elohim Yahweh. Ya, Kristen cuma begitu saja. Agama saja lebih baik. Standar umumnya saja kalah. Belum lagi dari kacamata umum, orang Kristen kelakuannya mengapa begitu? Pakaiannya mengapa begitu? Kami saja tidak begitu. Kami lebih santun. Ada saja perbandingan-perbandingan seperti itu. Belum lagi misalnya ada majikan, pimpinan, atau kepala suatu perusahaan menindas bawahannya dengan semena-mena. Dia Kristen, tetapi semena-mena terhadap orang lain, orang yang ditindas, beragama lain, maka dendanya terhadap Yesus bisa muncul. Hal ini bisa kita temukan dalam kehidupan di masyarakat. Ini merusak pekerjaan Tuhan, merusak penginjilan, menghambat keselamatan banyak orang. Tetapi kalau orang bertuhan, itu beda. Orang yang bertuhan bukan hanya berdoa pada waktu mau makan, tetapi pasti ada waktu setiap hari minimal 1 jam. Dunia itu gelap sekali pengaruhnya, sangat jahat dan kuat. Orang bertuhan pasti ada waktu khusus untuk menghadap Tuhan.
melapor datang ke markas besar atau mabes, yaitu kerajaan surga. Orang bertuhan seharusnya menjadikan Tuhan itu segalanya dalam hidup. Terima kasih atas kebersamaan Anda mendengarkan renungan malam untuk malam hari ini. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.